Indonesia dengan keberagaman agama, suku, etnis, dan budaya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi perekat kebinekaan itu. Sayangnya, sepanjang 2015 masih terjadi sejumlah kasus intoleransi yang mencederai keberagaman. Lalu, bagaimana merawat keberagaman yang Indonesia punya? Saudara, inilah Satu Meja, episode Merawat Keberagaman. Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman suku budaya dan agama. Kebebasan beragama pun menjadi hal yang dilindungi oleh negara. Namun sayangnya kebebasan tersebut beberapa kali tercoreng dengan tindakan dari kelompok intoleran yang ingin memaksakan kehendak. Dalam kurun waktu tahun 2015 ini, Indonesia telah diguncang dengan insiden yang mencoreng wajah kita. Insiden Tolikara di Papua dan insiden di Aceh Singkil. Dua konflik di ujung Indonesia tersebut seperti membalikkan Indonesia dalam kemunduran. Toleransi dan tenggang rasa yang selama ini menjadi pegangan kita seolah-olah buyar tak tersisa. Sebelumnya, sejarah juga pernah mencatat konflik berlatar belakang etnis dan agama melanda Indonesia. Menurut laporan The Wahid Institute, sepanjang tahun 2014 telah terjadi penurunan jumlah pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dibanding tahun sebelumnya. Namun bagaimana dengan tahun 2015? Beberapa kali kalangan menilai peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah seringkali menjadi pemicu sebuah konflik antar kelompok beragama. Di lain pihak, negara beberapa kali absen dalam melindungi warganya dari ancaman aksi intoleran. Kegamangan inilah yang kemudian justru dimanfaatkan oleh kelompok intoleran dalam melebarkan sayap mereka. Meski kebinekaan telah disepakati sebagai harga mati bagi kelangsungan negara ini, namun masih dibutuhkan komitmen yang kuat dari negara untuk menjaganya, agar toleransi bukan sekedar menjadi slogan, tetapi nafas dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Keberagaman adalah keniscayaan sejak bangsa ini lahir. Tapi bagaimana merawat keberagaman? Inilah topik diskusi pada malam hari ini bersama Nia Sarifuddin. Selamat malam Mbak Nia, Ketua Umum Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada Bang Imdadun Rahmat. Selamat malam Bang, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ada Ketua Umum Matakin, Pak Uung Sendana Linggaraja. Selamat malam, Pak Uung. Dan ada Direktur Riset Setara Institut, Ismail Hasani. Selamat malam, Pak Ismail. Saya ke Bang Imdad dulu. Komnas HAM tentunya banyak menerima laporan-laporan soal praktek-praktek intoleransi atau yang berkaitan dengan kebebasan beribadah. Sejauh ini potret 2015 seperti apa, Bang Imdad? Ya, secara umum dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2014 mengalami kenaikan. Ya. Mengalami kenaikan? Mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 itu, dibandingkan dengan tahun 2013, ya, 2013 itu ada 39 berkas kasus yang masuk. Kemudian tahun 2014 67 kasus mengalami kenaikan. Tapi kemudian ke 2015 menjadi 55 kasus mengalami penurunan. Jadi dinamis. Ya. Tetapi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya kita urut dari tahun 2010, itu secara umum mengalami tren turun. Mengalami tren turun. 2010 84 kasus, 2011 83, 2012 turun menjadi 68, cukup signifikan. Kemudian 2013 turun agak jauh lagi menjadi 39. Tapi 2014 naik lagi menjadi 67, 2015 turun menjadi 55. Jadi sangat dinamis. Kalau menurut temuan Komnas HAM, variabel apa sebetulnya yang menentukan naik turunnya praktek intoleransi itu terjadi? Agak tidak jelas ya untuk bisa mengenali variabel apa yang mempengaruhi. Karena laporan ke Komnas HAM itu tidak selalu kasus-kasus baru. Misalnya seperti apa sih laporan itu? Misalnya untuk tahun 2015 ya, itu ada 55, yang paling banyak adalah soal
pelarangan pendirian dan penggunaan rumah ibadah. Oke. Ya, itu untuk kasus gereja itu ada 36. 36. Nah, penyegelan dan pelarangannya sendiri itu terjadi beberapa tahun sebelumnya. Oh, dilaporkan sekarang. Tetapi dilaporkan pada tahun 2015 karena para pemimpin gereja ini merasa prosesnya mengalami kementokan. Oke. Tidak berjalan sehingga kemudian mereka mengalami hopeless lalu jalan terakhir melapor ke Komnas HAM. Maka kasus ini lalu muncul sebagai aduan ke Komnas HAM baru tahun 2015. Misalnya terkait dengan pelarangan pendirian masjid dan musola itu ada 5. Ada juga 5 kasus. Ya. Kasus lamanya lebih banyak daripada kasus baru karena kasus baru hanya 2. Oke. Ya, yang menyangkut masjid di Tolikara dan masjid di Manokwari. Oke. Selebihnya adalah kasus lama yang berlarut-larut penyelesaiannya sehingga kemudian di tahun 2015 dilaporkan ke Komnas HAM dan kemudian kita tangani. Oke, saya ke Ismail, Direktur Riset Setara. Kalau dari temuan riset-riset Setara sebetulnya, ada apa sebenarnya yang terjadi variabel yang paling menentukan ada praktek-praktek intoleransi seperti itu? Ya, pertama terkait dengan jumlah peristiwa ya, betul tadi diceritakan ada tren menurun, Mas Budiman. Jadi dalam 9 tahun kita memantau data record 2014 misalnya terdapat 1.600-an peristiwa dan tindakan yang terjadi. Dan 316 diantaranya gangguan terhadap rumah ibadah, terbanyak adalah gereja dan masjid. Tapi masjid kelompok-kelompok minoritas Muslim. Nah, tren menurun ini kalau di 2014 ini amat drastis memang menurun, tetapi dia lebih merupakan karena faktor eksternal, bukan kinerja pemerintah ya. Di 2014 kita tahu ada musim politik di mana semua kekuatan atau aktor-aktor yang berkepentingan dengan situasi ini akan menekan sedapat mungkin tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang meluas. Jadi politik stabilitas sepanjang 2014 diterapkan dalam rangka bukan mengawal promosi kebebasan beragama dan merawat keberagaman, tetapi lebih mengawal pemilu. Jadi penurunan ini adalah ekses dari hajatan politik di mana negara menerapkan politik stabilitas dari tingkat yang paling kecil sampai ke yang paling besar. Karena sepanjang 2014 memang tidak ada kerja apapun ya, tetapi di 2015 memang data per November itu di angka 200 agak meningkat sebenarnya di 2015, tetapi kualitas peristiwa yang paling serius tadi disinggung misalnya di Singkil ya dan di Aceh Singkil, lalu Tolikara, dan juga masih soal Masjid Ahmadiyah di kawasan Priangan. 3 peristiwa itu sebenarnya yang serius sepanjang tahun 2015. Yang paling dominan kalau temuan Setara siapa sebetulnya faktor yang paling berperan dalam konteks seperti itu? Kalau meningkat dan menurunnya peristiwa ini, pertama variabel statisnya adalah realitas hukum yang diskriminatif. Realitas hukum yang diskriminatif. Jadi memang kita masih punya memiliki dan merawat dan memproduksi bahkan peraturan-peraturan yang mendiskriminasi kelompok lain. Sepanjang peraturan ini tidak pernah dievaluasi, maka akan tetap ada kelompok yang merasa dipinggirkan. Dan ini yang kita sebut dengan pelembagaan diskriminasi, karena diskriminasi itu kemudian dilembagakan dengan rumusan norma-norma hukum yang mengikat, dan itu secara terus-menerus. Itu variabel statisnya. Yang juga variabel statis adalah memang ada, kalau saya boleh menyebut, adalah kelompok masyarakat yang memiliki aspirasi politik intoleran. Ini tentu saja bertolak dari pandangan ideologis yang memang berbeda ya, dan ini kemudian menjadi nafas bagi mereka untuk melakukan dakwah dalam rangka berdakwah ya, dalam persepsi mereka. Nah, yang variabel dinamisnya adalah sebenarnya kondisi sosial politik suatu di lokal daerah, itu sendiri ya, dan imunitas atau kadar kekuatan masyarakat di tingkat lokal masing-masing. Ada daerah-daerah yang memiliki imunitas tinggi sehingga apapun provokasi yang masuk ke wilayah itu bisa ditangkal dan tidak menjadi konflik. Karena di sebagian wilayah misalnya ketika kami meriset 94 kota,
dan menemukan 10 kota teratas dan 10 kota terbawah di antaranya. Oke. Ya, 10 kota atas dan terbawah. Jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya di satu meja. Ismail, tadi sudah disinggung ada kota yang teratas, yang dalam sangat toleran, ada yang tidak toleran. Yang paling baik toleransinya mana sekarang? Ada 10 teratas itu dengan skor yang sama sebenarnya. Jadi kita nggak sebut terpaling dan paling atas ya, tetapi ada 10 daerah yang skornya hampir-hampir sama. Dan umumnya adalah daerah di luar Jawa. Jadi ada Singkawang, ada... Ini yang toleran? Yang toleran. Yang toleran itu Singkawang, Sibolga, lalu kota Ambon ya, dan Salatiga di Jawa misalnya, dan ada 10 bawahnya, dan 10 itu 10 teratas ya. Yang sebaliknya? Yang sebaliknya mayoritas memang di Jawa Barat. Pertama yang paling bawah adalah kota Depok ya, lalu ada kota Bogor maksud saya, lalu Bekasi, Depok, dan seterusnya di luar Jawanya ada Mataram ya. Nah, sekedar mengambil contoh misalnya, kenapa kemudian Bogor menjadi kita sebut sebagai kota yang berada pada posisi bawah. Di Bogor bukan hanya ada fakta-fakta kekerasan yang terjadi dan terus dibiarkan oleh elemen negara, tetapi juga elemen negara justru menjadi bagian ya, seperti kita saksikan aktor negara, wali kota dalam hal ini melakukan aksi-aksi persekusi, memimpin aksi-aksi persekusi secara langsung. Betul dalam perspektif mereka adalah dalam rangka mendukung kerukunan atau ketertiban dan sebagainya. Tetapi dari segi yang paling fundamental ya pembubaran kegiatan-kegiatan warga adalah pelanggaran kebebasan sipil. Oke, baik. Saya ke Nia. Ambon yang pernah mengalami konflik antar umat beragama kemudian menjadi kota yang paling toleran, cukup bagus. Faktor apa sebenarnya yang bekerja di sini? Ya, sebenarnya itu juga ada faktor dari kesadaran masyarakatnya sendiri dan juga diikat oleh situasi budaya ya. Sebenarnya mereka kan juga punya prinsip hidup seperti Pela Gandong. Dan itu direvitalisasi lagi dan menjadi komitmen bersama. Saya rasa itu menjadi bagian yang kemudian kerjasama dengan Pemda juga sekarang semakin lebih baik lagi di dalam konteks dialog dan lain sebagainya. Kita bicara soal masyarakat, bicara soal aktor-aktor di grassroots. Ya. Bagi saya misalnya di sana banyak sekali tokoh-tokoh lintas iman yang memang dikenal ya, istilahnya seperti sudah soulmate sekali gitu ya. Mereka bekerja sama dengan selalu turun ke bawah dan kemudian menyadarkan masyarakat sehingga masyarakat juga misalnya ketika menghadapi percobaan-percobaan provokasi konflik gitu, mereka justru menamakan diri sebagai provokator damai. Nah ini sesuatu yang menurut saya sangat menarik dan memang harus dihargai. Itu sejak awal ada atau memang muncul ketika ada konflik kemudian muncul aktif? Setelah pasca konflik saya rasa, pasca konflik. Kesadaran apa yang membuat mereka kemudian muncul? Ya sebenarnya kembali pada prinsip hidup Pela Gandong itu sendiri gitu. Tapi itu kan sebelum sangat konflik dalam. juga ada Pela Gandong. Betul, tapi mungkin sudah dilupakan sekali dan banyak sekali kepentingan politik bermain di situ sebetulnya. Jadi masyarakat memegang peran kunci untuk menciptakan sebuah toleransi dan daya tahan terhadap itu sendiri. Pada prinsipnya masyarakat pasti nggak mau konflik lah, karena konflik itu sendiri kan membawa penderitaan pada mereka dan saya rasa dengan begitu banyak korban dan penderitaan-penderitaan yang luar biasa membuat mereka juga untuk sekarang menolak pada persoalan-persoalan konflik itu. Oke, Pak Uung, tadi juga Singkawang ya, kalau menurut Israel Smith kota-kota yang toleran, kota-kota yang memang sangat jarang dalam konflik. Nah, menurut Pak Uung apa yang menjadi kunci kerekatan modal sosial dari Singkawang itu sendiri? Kalau menurut saya tetap masalah prinsip hidup masyarakatnya sih ya. Prinsip hidup masyarakat. Penting. Jadi nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat itu sendiri yang sangat menentukan. Walaupun memang kalau dalam hal-hal tertentu, misalnya dalam hal-hal pilkada, itu biasanya akan sedikit berubah. Ya sedikit berubah karena ada mungkin nggak tahu lah ya, dimanfaatkan sehingga terjadi segregasi. Karena memang akan timbul kelompok-kelompok ya kalau memang udah menyangkut hal-hal politik. Walaupun secara delay mereka sendiri kan pengen harmoni. Pasti masyarakat sebenarnya pada intinya kan begitu ya. Saya rasa tetap inti dasarnya adalah seperti yang Mbak Nia tadi katakan ya. Nilai-nilai masyarakat. Ya, nilai-nilai masyarakat, budayanya, cara pandang mereka terhadap kehidupan itu sendiri itu sangat menentukan. Oke. Kembali ke Pak Uung. Konghucu ya, Konghucu memang merasakan masih ada praktek tadi disebut oleh Ismail hukum yang memang sifatnya diskriminatif, masih merasakan ada diskriminasi terhadap komunitas atau penganut agama Konghucu itu sendiri? Masih jelas ya, penegakan hukum di kita payah sekali ya. Jadi contohnya misalnya
masalah pendidikan di sekolah. Saya baru dari Matakin juga baru menyurati ke Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena di dalam Dapodik sendiri yang notabene adalah isian dari pemerintah, itu agama Konghucu nggak ada. Nggak ada. Terus guru-guru kita waktu mau mengisi misalnya sebagai guru agama Konghucu tidak ada. Ditulisnya cuma mata pelajaran. Mereka tidak pernah dimasukkan sebagai satu kelompok pendidikan agama. Itu satu. Terus di perguruan tinggi sendiri, misalnya kalau saya menjadi dosen, itu nggak bisa sekarang dengan peraturan baru nggak bisa mempunyai jenjang jabatan untuk mata kuliah agama Konghucu. Nah, terus kedua masalah identitas kependudukan sendiri. Kalau kami mau umat Konghucu mau beralih lagi menjadi umat Konghucu yang selama ini tidak dicatatkan sebagai umat Konghucu, itu yang terjadi adalah dia harus meminta surat keterangan. Nah, kita tahu kalau di pelosok-pelosok ya sulit sekali ya untuk seperti itu. Nah, terus yang ketiga, kalau menurut saya yang paling mencolok mata adalah kebijakan masalah Dirjen Konghucu. Dirjen Konghucu. Ya, waktu itu SBY itu mengeluarkan yang namanya Perpres nomor 135 mengenai perubahan ke-7 di dalam struktur Kementerian Agama. Itu jelas-jelas dicantumkan mengenai Direktorat Jenderal Konghucu. Nah, dengan strukturnya semua. Terus? Tetapi dengan berbagai alasan, misalnya satu, nggak ada orangnya yang menjabat dirjen. Terus kedua, katanya jumlah umatnya yang masih sedikit. Berapa sekarang komunitas itu? Menurut statistik cuma 200.000. 200.000. Ya, cuman kita mesti menyadari tadi ada hambatan pada saat orang mau beralih agama harus bikin surat keterangan. Enggak semua orang, apalagi orang-orang Konghucu Tionghoa yang pernah trauma terhadap kejadian politik masa lalu yang mereka dianggap komunis, itu jadi persoalan besar buat mereka untuk ngurus aja udah luar biasa. Yang penting kan mereka kan selamat gitu. Sekarang Perpres yang tadi yang 135 itu dicabut katanya. Dicabut dan dirubah. Nah, tapi sampai menjadi katanya selevel direktur atau apa saya juga belum jelas ya, karena nggak jelas sekali ya. Udah gitu tetap kami sebenarnya menginginkan bahwa yang mengurus diri kami sendiri adalah orang Konghucu. Dengan apa? Dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Kami udah menyurati, tapi sampai hari ini belum udah direspon. 2 bulan nggak ada respon. Bang Imdad, masih ada juga praktek diskriminasi terhadap Konghucu yang mengatakan juga dirjennya juga belum ada, lalu kemudian praktek-prakteknya masih terhambat. Gimana Komnas HAM sebenarnya melihat itu sendiri? Betul, itu jelas diskriminasi ya. Tetapi Konghucu lebih bernasib baik. Lebih bernasib baik. Karena mengalami proses perbaikan perlakuan oleh negara selama ini. Sejak zaman Gus Dur ya? Sejak zaman Gus Dur. Tetapi coba kita lihat agama-agama lokal yang lain. Ya. Misalnya agama-agama kita quote and quote disebut sebagai agama minority yang lain. Sikh, Bahai, Tao, dan Yahudi apalagi. Ini mengalami nasib yang lebih buruk. Demikian juga dengan agama-agama lokal, indigenous people. Kaharingan, penganutnya banyak. Sunda Wiwitan, penganutnya banyak. Parmalim, Agamo, Bangso, Batak, dan yang lain-lain. Ini ada banyak sekali agama-agama lokal yang bahkan mengalami persekusi yang lebih parah daripada yang dialami oleh Konghucu. Nah, tentu saja Komnas HAM mendorong bahwa perbaikan status dan juga terkait dengan pelayanan ini tidak mengalami diskriminasi. Apa yang dilakukan oleh Komnas HAM untuk mengatasi itu? Pertama, kita mendorong untuk ini ya, untuk tadi itu mengubah kebijakan-kebijakan, ya, mengubah kebijakan-kebijakan. Nah, ini ada pintu terbuka ketika misalnya Departemen Agama melonsing rencana undang-undang perlindungan umat beragama. Perlindungan umat beragama. Yang ini merupakan tentu saja ini bisa menjadi ancaman dan juga menjadi peluang. Tetapi kita akan dorong ini menjadi peluang bagi perbaikan regulasi di Indonesia. Tadi memang ada faktor-faktor statis yang menjadi salah satu sebab utama kenapa intoleransi masih tetap ada. Soal regulasi. Nah, ini regulasi ini harus kita atasi agar tidak ada lagi
ya, orang melakukan persekusi dan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dibenarkan secara legal formal. Kalau undang-undang soal penanggulangan konflik sosial yang juga mempromosikan toleransi, mencegah konflik dan lain sebagainya, kebebasan beribadah, tidak cukup untuk juga melindungi hal seperti itu? Tidak terkait langsung. Karena itu kan dimensinya sangat luas. umum ya, sangat umum. Jadi dan undang-undang perlindungan umat beragama menjadi penting, menjadi penting untuk menjadi koreksi ya terhadap regulasi yang lama. PNPS 165 itu tentu problematik. Kemudian PBM, peraturan tentang pendirian rumah ibadah, tentang penyiaran agama dan sebagainya, ini juga problematik. Nah, ini diharapkan direvisi melalui undang-undang yang baru. Oke, Ismail, bisa menjawab perlindungan umat beragama sebagai undang-undang dan merupakan produk politik. Itu kan konstelasi politik akan ikut menentukan. Cukup bisa menjamin dan menjawab berbagai hal tadi? Betul. Saya sependapat bahwa ini harus jadi momentum ya untuk mengoreksi berbagai macam peraturan yang diskriminatif itu tadi. Nah, apakah kemudian ini bisa menjadi solusi? Pertama-tama kita harus meyakinkan pihak negara dan pihak dalam konteks ini adalah otoritas legislasi DPR dan pemerintah bahwa kerukunan yang RUU yang akan dibuat ini harus mengacu pada pertama-tama adalah paradigma menjamin kebebasan warga negara. Oke, sebentar. Apakah Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama akan menjadi jawaban? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya di satu meja. Ismail, perlindungan umat beragama dianggap sebagai sebuah solusi. Mungkin bisa dielaborasi lebih jauh. Ya, peraturan perundang-undangan hadir harus mampu menjawab persoalan. Dan saya kira pemerintah hari ini sudah cukup baik mengenali persoalan terkait dengan pemajuan kebebasan beragama berkeyakinan. Salah satunya adalah ada tindakan-tindakan diskriminatif, ada tindakan-tindakan penyebaran kebencian, dan seterusnya yang sebenarnya dia harusnya bisa dieliminasi. Nah, salah satu alasan kenapa tindak pidana ini masih juga banyak terjadi dan tidak dihukum, jawabannya adalah karena tidak ada undang-undang, salah satu alasannya. Nah, karena itu diharapkan RUU PUB yang sedang dirancang oleh pemerintah bisa menjawab persoalan-persoalan semacam ini. Tetapi yang paling penting dan harus dipastikan bahwa RUU ini harus menganut paradigma penjaminan, bukan paradigma kerukunan seperti di masa lalu. Kami khawatir tadi yang Mas Imdad katakan bisa juga jadi ancaman bahwa RUU ini kemudian atas nama kerukunan orang bisa dibatasi, orang diatur dan seterusnya. Ini yang kita khawatirkan. Bahwa kebebasan itu bisa dibatasi, semua kita saya kira bersepakat untuk itu, tetapi formula-formula pembatasan ini yang harus didiskusikan sehingga betul-betul RUU ini bisa justru menjadi solusi, bukan menjadi masalah baru seperti itu. Pak Ung, Anda sepakat bahwa PUB menjadi sebuah solusi dan menjadi sebuah jawaban terhadap kebebasan untuk beribadah? Saya rasa kita mesti lihat materinya sih ya. Artinya apa yang dilindungi, apa yang diatur ya, karena masalah kebebasan, batas-batasnya apa itu mesti jelas. Terus kalau enggak, ini justru akan menjadi tanda kutip bola liar ya menurut saya, yang akan menyebabkan seperti yang tadi dikatakan akan berdampak negatif bahkan untuk kehidupan beragama di Indonesia. Jadi artinya mesti dicermati masalah poin-poin apa yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan. Kalau dalam bayangan Pak Uung sebenarnya, kalau memang ada perlindungan umat beragama, poin-poin apa yang harusnya masuk dan poin-poin apa yang sebenarnya bisa menjadi debatable? Kalau menurut saya poin-poin yang penting masuk itu adalah hal-hal apa saja yang membatasi kebebasan orang untuk beragama. Jadi artinya itu mesti diatur secara jelas ya. Karena kalau tidak, memang kebebasan yang kebablasan juga sangat berbahaya sekali. Kontraproduktif juga. Kontraproduktif sekali, itu akan menyebabkan gesekan yang luar biasa. Jadi yang poin itu menurut saya yang paling utama ya. Jadi yang namanya mengganggu ketertiban umum segala itu yang mesti dirinci secara jelas, dan yang jelas mesti ada punishment juga, bukan hanya terhadap masyarakat menurut saya, terhadap penegak hukumnya sendiri. Jadi kalau mereka tidak menegakkan hukum apa yang diatur di dalam perundang-undangan itu, apa yang dilakukan terhadap penegak hukumnya itu sendiri, itu penting. Kalau nggak akan jalan. Oke, Nia, yang banyak di lapangan mencermati dinamika lokal,
Ya. Memang pendekatan legalistik akan bisa menjawab persoalan itu? Sebenarnya begini, saya sangat sepakat bahwa banyak sekali kebijakan diskriminatif yang harus segera diganti ya, dengan sesuatu yang lebih konstitusional, yaitu menjamin hak tiap-tiap warga negara dalam kebebasan beragama. Dan kebetulan merespon ini kami sudah melakukan beberapa FGD dengan jaringan kami di beberapa daerah. Yang paling penting memang selain materi juga proses partisipatif itu. Partisipasi publik. Jadi misalnya kita sudah terlalu banyak punya masyarakat yang sudah menjadi korban dari konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan. Suara mereka penting untuk didengar supaya tidak terjadi lagi korban-korban yang muncul di kemudian hari. Dan kita kan menyaksikan bagaimana sebenarnya banyak sekali produk-produk kebijakan yang partisipatifnya sangat minim. Ini yang harus dihindari di dalam. Hanya domain pemerintah dan DPR gitu. ya. Dan kita harus, saya rasa sudah saatnya sebenarnya kalau dari FGD dengan lintas iman, dengan beberapa teman-teman di daerah seperti di Gorontalo kami sudah lakukan, Sumatera Utara, di NTT, kemudian di Manado, bagus sekali masukan-masukan mereka, terutama di luar Jawa. Apa yang terputus sebetulnya dari antara FGD di masyarakat dengan proses politik di DPR? Saya rasa karena persoalannya begini, yang penting dilakukan ke depan itu memang memikirkan sebuah undang-undang yang mengajak masyarakat berpikir, partisipasi ya. Mereka menganggap bahwa selama ini banyak sekali kebijakan lahir, tapi mereka sendiri nggak tahu apa sebetulnya yang dijadikan. Sementara kebijakan itu sendiri pasti mengikat seluruh warga masyarakat. Nah, ini yang menjadi problem besar di dalam persoalan-persoalan hukum di Indonesia. Selain juga penegakan hukumnya sangat buruk bagi saya gitu. Dan itu yang harus diperhatikan di dalam proses nanti. Sehingga kalau kita melihat kan sebenarnya Kementerian Agama tuh punya kanwil dan lain sebagainya, harusnya melakukan mengambil aspirasi juga dari ini. Dan banyak penelitian sebenarnya yang dilakukan oleh Litbang Kementerian Agama yang harusnya juga menjadi bahan. Menjadi bahan, dan kita melihat bahwa yang paling penting sebetulnya bukan RUU-nya. Bikinlah naskah akademik yang baik. Dari naskah akademik itu yang akan menentukan perlu atau tidak undang-undang ini, dan kalaupun misalnya diperlukan seperti apa yang harus dibicarakan di dalam materi undang-undang tersebut. Bang Imdad, agama-agama lokal, agama mainstream, lalu bagaimana dengan potretnya aliran kepercayaan sekarang yang dipandang oleh Komnas HAM sendiri? Iya, memang ini seringkali terjadi tumpang tindih antara yang disebut sebagai aliran kepercayaan dengan yang agama lokal itu. Ya. Tetapi yang jelas mencolok mata diskriminasinya adalah soal perlakuannya, di mana saudara-saudara kita para penghayat itu dilayani oleh negara bukan pada aspek keyakinannya, tetapi pada aspek ekspresi kebudayaan dan berkeseniannya. Oleh karena itu mereka dilayani di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi pemerintah membuat melalui Direktorat Kebudayaan memberikan kegiatan-kegiatan support pendanaan kepada mereka, tetapi hanya untuk ekspresi kebudayaan, bukan pelayanan keagamaannya. Kalau posisi Komnas HAM dalam kasus itu di mana? Begini, Komnas itu harus konsisten pada konstitusi. Jadi tidak ada perbedaan status antara agama besar, agama lokal, agama baru sekalipun, dan aliran kepercayaan. Jadi semua agama dan keyakinan itu oleh konstitusi itu diposisikan secara sama, memperoleh acknowledgement, ya, recognition. Jadi siapapun warga negara meyakini agama-agama itu, maka negara harus memperlakukan dan memberikan jaminan yang sama. Nah, menurut saya ini yang paling penting, yang juga harus menjadi pasal-pasal jelas di dalam RUU PUB ini. Pengakuan dan pemberian kebebasan, jaminan kebebasan kepada setiap warga negaranya untuk meyakini agama apapun. Lalu kemudian soal pelayanan. Aliran kepercayaan belum mendapatkan proteksi yang lebih menyeluruh dari pemerintah yang ada sekarang? Dalam perlakuannya saja sudah didiskriminasi, apalagi di dalam fakta lapangannya. Jadi mereka saat ini saja di Rembang, Sabto Darmo itu dibakar. Rumah ibadahnya dibakar. Kemudian belum lama ini di Tangerang, penganutnya di Satroni, diancam, di demo oleh masyarakat. Jadi karena perlakuan negara terhadap penganut kepercayaan ini berbeda, maka masyarakat juga lalu mempunyai persepsi
bahwa mereka ini agama yang tidak diakui. Sehingga masyarakat punya keleluasaan begitu untuk ya sudah kita kita ganggu saja karena toh tidak diakui oleh negara. Jadi persepsi pengakuan dan tidak diakui dan tidak diakui. Ini kan persepsi yang salah, tetapi faktanya di lapangan itu hidup bukan hanya di kalangan masyarakat biasa. Penyelenggara negara itu juga nggak paham terkait dengan bahwa konstitusi kita dan undang-undang yang ada itu memberikan pengakuan terhadap semua agama. Sehingga dalam pengalaman Komnas HAM di dalam penyelesaian berbagai kasus yang dilaporkan ke Komnas HAM, faktor pemahaman aparatur negara ini juga menjadi penting. Oke, ya baik. Saya ke Ismail. Betul bahwa negara ini karena memang tidak diakui kemudian bisa dipersekusi begitu? Mungkin pendek gitu jawabannya. Ya, sebenarnya formula ini sudah diatur dalam konstitusi kita. Jadi dalam konstitusi kita bahasanya adalah setiap orang bebas memeluk agama dan kepercayaan dan keyakinan dan seterusnya, melakukan ibadah dan seterusnya. Jadi tidak ada bahasa kewajiban, karena itu pertama-tama formula yang harus dijalankan oleh negara adalah menjamin terlebih dahulu. Seperti itu, baru kemudian mengatur yang partikularnya, yang detail-detailnya itu. Tetapi pertama-tama harus dijamin terlebih dahulu sehingga semua apapun agama dan kepercayaannya dia diproteksi oleh negara, dilindungi oleh negara. Baru kemudian tadi dirumuskan batasan-batasan sampai di mana kebebasan itu bisa dijalankan. Baik. Tahun 2015 segera akan kita tinggalkan dan akan kita masuk pada 2016. Bagaimana kira-kira wujud outlook dari toleransi? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya di satu meja. Ismail, dilanjutkan yang tadi dan kira-kira kalau Anda lihat pengalaman 2014, 2015 dan kemudian 2016 yang akan kita tinggalkan, kira-kira gimana Anda memproyeksikan kira-kira keberagaman dan praktek yang di 2000, apakah memang akan semakin meredup, semakin toleran atau seperti apa? Ya, kalau tadi tren jumlah peristiwa memang 2014 dengan 2015 meningkat sedikit saja, tetapi secara kualitas bisa kita anggap sama ya, bahwa ini tidak terlalu buruk sekalipun ada dua peristiwa yang amat serius itu. Tetapi kami percaya bahwa di 2015 sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan itu harus kita apresiasi. Salah satunya tadi inisiasi membentuk peraturan perundang-undangan. Artinya kesadaran akan urgensi sebuah terobosan-terobosan itu sudah muncul. Di tingkat kepolisian terlepas ini juga kontroversial ya, ada surat edaran Kapolri yang juga bisa dijadikan landasan. Saya menyebutnya adalah injeksi etos bagi institusi kepolisian untuk menindak kekerasan-kekerasan atas nama agama. Sekalipun di sisi lain dia bermata dua karena ada penumpang gelap ya saya menyebutnya. Tetapi itu adalah bagian juga yang harus kita monitor dan kita catat sebagai satu terobosan. Kita apresiasi lah. Nah, karena itu kita anggap ini adalah tahun pertama pemerintahan Jokowi di dalam isu kebebasan beragama. Ini satu langkah yang sudah baik on the track. Tinggal bagaimana memastikan perencanaan yang masih tertunda bisa dijalankan di 2016 mendatang. Dan tentu saja saya kira kalau negara hadir ya, karena sekali lagi formula penyelesaian itu, saya tawarkan dua formula penyelesaian. Pertama formula konstitusional, yakni adalah pengutamaan paradigma penjaminan daripada kerukunan dengan batasan-batasan yang bisa disepakati. Itu formula bisa digunakan baik di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun juga dalam penyusunan kebijakan. Formula praktis kami peroleh dari satu survei kami, ini survei lama Mas Budiman, tetapi kami senang mengulang ini. Di 2011 kami bertanya, ambil contoh kasus Ahmadiyah, kita bertanya di 10 provinsi di mana Ahmadiyah berdomisili. Warga menyatakan ketika kita tanya apakah Ahmadiyah adalah saudara seiman, 98% mengatakan bukan saudara seiman, ya. Yang Muslim maksud saya gitu ya. Tapi ketika kita tanya apakah Ahmadiyah adalah saudara sebangsa, 95% juga mengatakan saudara sebangsa. Artinya ini formula praktis yang sebenarnya bisa diadopsi oleh negara untuk mengatasi persoalan-persoalan kekerasan atas nama agama. Oke, baik. Pak Uung, apa sebenarnya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh
pemerintah untuk merawat keberagaman dan menanamkan kembali keindonesiaan itu sendiri? Jadi kalau menurut saya yang namanya kesetaraan ya, jadi artinya tidak ada diskriminasi itu memang bukan cuma ada di dalam ucapan, tataran ucapan, tetapi harus berada di dalam pelaksanaan. Jadi artinya juga kebijakan yang harus dirubah itu adalah masalah selalu mengutamakan masalah jumlah. Ini bahaya. Oh, jumlah ya. Contohnya kayak tadi saya mengatakan bahwa Dirjen Konghucu tidak ada itu karena masalah jumlah. Ya, artinya apa? Artinya agama-agama itu disuruh untuk berlomba, untuk menambah umatnya. Meningkatkan. Kalau kamu umatnya tidak memadai, kamu tidak bisa punya dirjen. Ini artinya menyiratkan satu sikap kita di dalam bangsa ini untuk memang yuk agama ya berlomba gitu. Kalau pengen tanda kutip dilayani pemerintah harus umatnya banyak. Ini akan jadi persoalan besar. Mungkin dengan tadi Pak dari Komnas HAM mengatakan bahwa agama-agama yang lain gimana nih? Itu kalau lihat dari pola seperti ini, saya rada pesimis, terus terang aja. Kalau dengan cara pola pikir seperti ini, ya. Padahal kan kita negara yang Bhinneka Tunggal Ika, yang Pancasila seperti ini kan tidak menganut seperti itu. Kita semua saudara sebagai sesama bangsa, bangsa Indonesia yang harus mendapat perlindungan, mendapat perlakuan yang setara, ya kan di dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebenarnya itu jadi pola pikir kita yang mesti dirubah, termasuk dalam dunia pendidikan. Ya kan? Dunia pendidikan juga ini mesti dirubah. Setiap orang undang-undangnya mengatakan bahwa harus mendapat pendidikan sesuai dengan agama yang dianutnya oleh guru yang seagama. Tapi prakteknya seperti apa? Itu harus diubah. Ya. Nia, apa sebenarnya pekerjaan rumah yang harus mendesak dan menjadi prioritas pemerintah agar 2016 praktek-praktek intoleransi akan semakin kecil dan semangat untuk Indonesia yang lebih baik dalam konteks kehidupan beragama akan muncul? Pertama, bagi saya ada 3 hal yang betul-betul harus serius ini. Negara jangan lagi melakukan pembiaran terhadap semua aktivitas intoleransi. Karena kita punya vision sendiri kan dalam bernegara. Kemudian yang kedua, negara jangan memfasilitasi apapun yang sifatnya kegiatan intoleransi. Dan yang ketiga, jangan menjadi pelaku, itu yang paling penting. Jadi di dalam pembuatan kebijakan dan bagaimana konsistensi melaksanakan hal yang sifatnya konstitusional itu yang harus dilakukan. Bagi saya kalau saya melihat itu kalau sudah, dan yang paling penting buat Pak Jokowi dan jajarannya itu jangan lupa dengan nawacita yang betul-betul harus konsisten dilakukan gitu. Kemudian juga kita kan ada program revolusi mental nih. Saya rasa yang pertama harus dilakukan revolusi mental juga di birokrasi, itu yang paling penting. Dan sekarang belum berjalan. Saya rasa masih masih belum kita melihat. Masih iklan. Masih iklan. Dan yang paling penting kalau saya sendiri Mas Budiman sangat optimis melihat masyarakat ya. Karena kita melihat di masyarakat itu bukan saja terjadi toleransi, tapi solidaritas itu sudah sangat baik. Kita melihat kalau ada peristiwa persoalan-persoalan gereja, itu yang membantu juga bukan hanya orang Nasrani. Begitu juga ketika ada masjid yang sulit dihambat misalnya di Kupang, itu yang membantu juga bukan hanya umat Islam gitu. Nah di situ kita melihat ini tinggal negara lah, peran dari pemerintahan termasuk juga DPR bagi saya. Bang Imdad, ada 3 tadi, pembiaran, memfasilitasi dan pelaku kekerasan, pelaku intoleransi itu sendiri. Kalau menurut Komnas HAM sebetulnya apa peran yang harus dimainkan? Nambah satu. Apa itu? Malah nambah. Mencari cara yang efektif dalam penyelesaian masalahnya. Persoalan pembiaran, persoalan memfasilitasi pelaku dan turut menjadi pelaku, 3 tahun terakhir ini mengalami penurunan. Tetapi makin baik yang tidak beranjak adalah persoalan yang sudah ada, jumlahnya tidak berkurang. Selama 2 tahun ini Komnas melakukan advokasi intensif ya melalui mediasi. Ya. Setengah mati, kesulitan yang dihadapi. Ya. Tentu ada faktor dukungan dari civil society. Semakin kuat dukungan dari civil society, semakin mudah pula kita mengurai persoalan dan kemudian mencari penyelesaian. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah efektivitas pemerintahan. Semakin semakin efektif pemerintahan, itu semakin mudah, sangat membantu di dalam proses-proses mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM. Nah, inefektivitas itu disebabkan oleh 2 hal paling tidak. Yang pertama terkait dengan cara berpikir para birokratnya, dan yang kedua, kalau cara pikirnya sudah clear, tetapi dia mengalami ketakutan oleh dorongan atau tekanan dari kelompok intoleran dan tidak punya self confidence, maka
akan mengalami kemacetan, akan mengalami inefektivitas pemerintah. 3 hari lagi, saudara kita yang Kristiani akan merayakan Natal. Imbauan Anda apa menggunakan momentum Natal ini? Bahwa spirit kita sebagai bangsa adalah saling menghormati. Dan Natal adalah salah satu peribadatan sakral bagi saudara kita yang Nasrani. Oleh karena itu, semua bangsa Indonesia apapun agamanya juga harus memberikan penghormatan atas momentum yang sakral itu. Oleh karena itu tidak boleh mengganggu. Syukur-syukur kemudian juga bisa membantu menciptakan kondisi yang lebih kondusif. Tenun kebangsaan harus terus dirawat. Adalah tanggung jawab bersama untuk menjadikan Indonesia yang lebih toleran terhadap perbedaan. Merobek tenun kebangsaan harus dihadapi dengan hukuman yang menjerakan. Demikian Satu Meja malam ini. Sampai jumpa Satu Meja pekan depan. Saya Budiman Tanerjo, selamat malam dan terima kasih.